Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Abadi dari kelas 11 Agama. Kali ini dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian integrasi sosial dan reintegrasi. Sebelumnya saya pribadi meminta maaf kepada ibu guru kami, yaitu Ibu Lena, karena ada perkataan saya yang tidak sopan di media sosial. Ketika itu memang saya sedang pusing, maaf ibu pribadi, sedang pusing dan lagi ada masalah juga ya. Nah, kami tidak bermaksud apa-apa, melainkan hanya meminta keringanan lah, atau kita bincang-bincang, karena teman-teman kita juga yang lain, teman-teman agama khususnya, sedang diambang banyak tugas ya. Mungkin bukan cuma kelas agama saja, tetapi kelas-kelas lain, tetapi mungkin lagi wayahnya kita mengeluh-mengeluh lah gitu. Tapi itu sudah berlalu lah, jadi kita tidak akan bahas lagi. Intinya saya meminta maaf kepada ibu, mohon dimaafkan yang selebar-lebarnya atas perlakuan saya ketika di sosmed kemarin. Oke, langsung saja kita akan ke pembahasan kita kali ini, yaitu proses atau pengertian integrasi sosial. Sebagai warga yang bermasyarakat, kita hidup di lingkungan yang bermasyarakat, kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, perbedaan-perbedaan itu dalam sosiologis disebut dengan apa sih? Nah, perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masyarakat itu banyak kita lihat, tetapi mereka menyatu dengan suatu kesatuan. Nah, dalam sosiologi kita akan bahas itu. Langsung saja, itu disebut dengan integrasi sosial. Integrasi sosial secara bahasa itu penggabungan. Nah, sedangkan secara sosiologisnya yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Unsur-unsur yang terdapat dalam masyarakat ini, yang pertama kedudukan sosial, ras, agama, kebiasaan, sistem nilai, norma, dan lain-lain. Nah, langsung kita ke bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama yaitu integrasi normatif, fungsional, dan koersif. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, integrasi normatif. Nah, integrasi normatif ini proses integrasi yang terjadi akibat norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma ini bisa berupa peraturan-peraturan. Yang kedua itu integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini terjadi akibat fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif ini berbeda dengan integrasi normatif dan fungsional tadi, karena integrasi koersif ini terjadi berdasarkan atau terbentuknya berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Nah, semoga bisa dipahami ya. Langsung saja kita ke yang ketiga. Nah, proses integrasi ini bisa kita lihat dari apa aja sih? Dari proses apa aja sih? Nah, kita akan bahas proses integrasi bisa dilihat dari beberapa proses, yaitu yang pertama proses interaksi, kita berinteraksi dengan orang. Nah, yang kedua proses identifikasi, yang ketiga proses kerjasama, yang keempat akomodasi, lalu yang selanjutnya asimilasi, dan yang terakhir integrasi. Nah,
kita sebutkan saja ya, karena masih ada satu bab yang atau satu pembahasan yang akan kita bahas lagi. Nah, lalu faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses integrasi sosial ini berlangsung? Nah, yang pertama itu terjadinya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial. Nah, yang kedua yaitu norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. Nah, itu kita sebutkan 3 saja, sebenarnya ada 5, kita sebutkan 3 saja. Untuk pembahasan integrasi sosial dicukupkan sampai sini saja. Nah, semoga ada yang mengerti. Oke, kita akan bahas reintegrasi sosial. Nah, kita bakal membahas tentang reintegrasi sosial ya. Tadi kita sudah membahas tentang integrasi sosial, kita bahas reintegrasi sosial. Nah, pengertian reintegrasi sosial sendiri mengandung arti sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan, kelas sosial atau modal sosial, dan kohesi sosial. Nah, dari pengertian tadi kita bisa ambil yaitu reintegrasi memiliki makna untuk membangun kembali kepercayaan. Upayanya nih kita membangun kembali kepercayaan sosial. Nah, disintegrasi atau disorganisasi adalah perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat dalam pudarnya atau dalam membuatnya pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, reintegrasi sosial memiliki tujuan yaitu menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul akibat dampak konflik. Nah, akibat dampak konflik yaitu contohnya melalui kompromi-kompromi antara perwakilan yang berkonflik melakukan perdamaian dan menyadari kesalahan-kesalahan atas tindakan yang telah diperbuatnya. Nah, itu pengertian dan tujuan dari reintegrasi sosial. Oke, mungkin cukupkan sampai di sini saja. Saya pribadi melakukan maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan materi yang saya berikan, karena kami, terutama saya, dalam proses tahap belajar. Semoga itu bisa cukup untuk tugas saya pada kali ini, dan saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, materi pada video ini telah selesai. Semoga bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu Guru. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.